tim pelatih dan tim siapa aja yang bakal tugas, jadwal tugasnya gimana. Ada rasa kekeluargaan baru, jadi kayak ya dapat teman-teman baru, ngerasain vibes keluarga pun udah toleran gitu karena main game, jadi kayak istilahnya kayak kegiatan makrab gitu lah. Halo teman-teman orang muda, kembali lagi di acara Tipot Teresia Podcast episode ke-8. Nah, karena sebentar lagi udah mau bulan Desember, yang mana artinya tuh sebentar lagi akan segera Natal. Ngomong-ngomong tentang Natal, kebetulan ada beberapa hal yang ingin aku ketahui tentang Natal nih. Dan di sini kita sudah kedatangan narasumber, yaitu teman kita yang aktif menjadi putra-putri altar, yaitu Reva. Halo Reva. Halo. Oke, kita langsung tanya-tanya aja yuk. Menjelang Natal tuh biasanya para Miss Dinar tuh ngelakuin persiapan apa aja sih Reva? Oke, jadi sebenarnya kalau Natal itu kita persiapannya cuma latihan-latihan aja sih. Kalau mulai dari misalnya dari pengurusnya itu kita mulai rapat. Jadi kita kalau udah mau Natal itu hamin 1 bulan tuh udah mulai sibuk-sibuknya. Jadi misalnya kita mulai dari rapat, pembentukan tim pelatih dan tim siapa aja yang bakal tugas, jadwal tugasnya gimana. Kalau udah kebentuk kita mulai latihan misalnya dari bulan November akhir sampai nanti kurang lebih hamin beberapa hari sebelum Natal tuh kita benar-benar latihan di hari Sabtu dan Minggunya. Oke, gitu. Berarti sekarang udah mulai sibuk ya? Iya, 2 minggu lagi sih kita udah mulai sibuk-sibuk latihan gitu. Oke. Terus apa aja sih kegiatan yang biasanya sangat berkesan nih menurut Reva pada saat Natal? Oke, yang berkesan itu di lingkungan gereja kali ya. Kalau yang berkesan itu ya yang pertama kita ngerayain Natal nggak cuma sama keluarga inti, tapi dengan ada keluarga baru di gereja, yaitu keluarga putra-putri altar. Jadi ya kita ngerayain itu dengan ya tugas bareng, dan dari tugas bareng itu ya kita kebawa vibes Natalnya itu kayak wah seru juga ya Natal sama teman-teman gereja. Yang berkesan itu, terus ada juga ya dari prosesnya juga itu udah mulai berkesan sih. Jadi kayak ada latihan itu juga ada suka dukanya juga, jadi ya lumayan seru gitu lah kalau mulai latihan itu. Wah seru banget berarti ya. Berarti Reva itu bakalan sibuk banget ya? Yes. Oke. Boleh diceritain nggak sih Reva suka duka menjadi Miss Dinar tuh dari proses sampai selesainya misa Natal tuh apa aja sih? Oke, mulai dari sukanya dulu ya. Mungkin kalau mulai dari sukanya itu yang pertama karena kita latihan di hari Sabtu dan Minggu itu menjadi lebih produktif. Jadi Sabtu Minggu kita itu benar-benar ada kegiatan, nggak cuma di rumah tiduran, rebahan, nonton, main game. Jadi ada kegiatannya. Terus ada rasa kekeluargaan baru. Jadi kayak ya dapat teman-teman baru, ngerasain vibes di gereja bareng-bareng sama teman. Ya itu ada juga. Terus kalau dari dukanya kita aku sendiri sih lebih ke waktu main sama teman-teman di hari Sabtu dan Minggu itu berkurang karena ya Sabtu Minggu aku tuh benar-benar standby di gereja untuk latihan dari pagi mungkin sampai siang, bahkan juga sampai malam. Kalau misalnya udah mulai Natalnya, sukanya itu yang pertama ngerayain Natal sama teman-teman gereja ya. Vibes-nya beda juga sih sama yang biasa kita lakuin sama keluarga gitu. Terus dukanya yang sebenarnya sih waktu Natal sama keluarga jadi lebih agak berkurang karena waktu Natal sama keluarga sedikit dipakai untuk kegiatan di gereja karena Natal di gereja itu sebenarnya sama sih kayak misa-misa hari Mingguan biasa, cuman ya karena misa besar jadi persiapan yang dibutuhkan itu lebih banyak dan lebih padat. Jadi ya waktu Natal di keluarga itu lebih berkurang, jadi biasanya Natal sama keluarga dilakukan di hari berikutnya dan keluarga pun udah toleran gitu karena emang aku kegiatan di gereja itu sudah dengan persetujuan mereka dan konsekuensi yang akan kita dapatkan kalau misalnya ada acara kayak gini tuh pasti ya lumayan besar gitu. Oke, wow. Banyak juga ya berarti suka dukanya Reva ya. Terus biasanya ngerayain Natal tuh dengan teman-teman Miss Dinar hanya di gereja aja apa muter-muter nih ke rumah anggota satu persatu? Oke, kalau misalnya dari perayaan Natal sih saat ini ya, kalau saat ini tuh kita belum ada yang muter-muter ke rumah anggota, mungkin soon kali ya. Kalau misalnya dari PPA sendiri, itu kita ngerayain Natal, kalau misalnya di hari Natalnya sih, biasanya ya kita abis tugas kita ya ngobrol-ngobrol, main bareng, atau biasanya suka dapat makanan gitu dari orang tua putra putri altar, palingnya kue gitu-gitulah. Nah kalau misalnya setelah Natal itu, kita biasanya ada perayaan sih, biar kita
satuin sama tahun baru karena kan deketan ya. Jadi ya kita main game bareng. Biasanya sih di bulan Januari awal tahun gitu kita main game. Jadi kayak istilah kayak kegiatan makrab gitulah, kebersamaan gitu sama anak-anak TPA gitu. Oke, wah seru banget ya sih. kegiatannya Putra Putri Altar ya teman-teman. Oke, saatnya sekarang kita ikut games. Boleh, apa tuh gamesnya? Yang pertama, pernah nggak nyanyi bersama lagu Natal tapi selain di gereja? Mungkin Reva dulu. Oke, aku dulu. Tentunya pernah, biasanya nyanyi bareng sama teman-teman di sekolah atau enggak sama teman-teman sendiri gitu, nyanyi bareng konser-konser sendiri di sekolah gitu. Kalau aku belum pernah. Yang kedua, nggak pernah ikut lomba tapi bertema Natal. Terus lombanya itu apa sih? Karakan dulu deh. Kalau lomba bertema Natal, aku belum pernah sih. Aku belum pernah mengikuti lomba apapun di kegiatan Natal semenjak aku sudah menjadi umat Katolik. Oke, mungkin dari aku ya. Kalau aku tentunya pernah. Aku biasanya lomba-lomba gitu di sekolah. Biasanya sekolah tuh selalu ngadain lomba-lomba tema Natal ya. Misalnya kayak nari gitu, nari, nyanyi, main alat musik, terus bisa desain poster tema-tema Natal. Tuh. Atau enggak desain kartu ucapan Natal. Yang ketiga, pernah nggak pernah makan malam bersama orang lain atau dinner Natal gitu? Terus pengalamannya apa nih? Oke, mungkin aku jawab dulu ya. Kalau dinner gitu pernah sama teman-teman sekolah itu ya dinner ala-ala gitu lah. Jadi ya ngerayainnya sok-sokan ngerayain Natal gitu sih sebenarnya. Oke, kalau aku juga pernah. Jadi pas Christmas Eve dinner, terus juga itu sama orang-orang terdekat di satu restoran, dan itu pun kita juga bener-bener quality time banget sama orang-orang terdekat. Terus juga di situ kita juga sambil makan, sambil juga tukar kado juga sih. Iya. Pertanyaan keempat, pernah nggak pernah membuat kue Natal? Kalau aku belum pernah bikin kue Natal, tapi aku lebih sering beli karena biar nggak ribet. Aku juga belum pernah nih. Betul belum pernah. Pernah nggak pernah tukar hadiah Natal? Terus dapetnya apa? Karaka, boleh Karaka? Oke, aku dulu pernah tukeran kado, terus itu dapatnya hadiah boxer Mickey Mouse. Itu sebenarnya lucu banget sih. Jadi aku dikiriminnya boxer Mickey Mouse yang ukurannya tuh size-nya S, yang mana sebenarnya itu kekecilan di aku. Sehingga aku akhirnya kasih boxer aku itu kasih ke keponakan aku sih. Gitu. Kalau aku pernah tentunya, tapi hadiahnya nggak se-absurd itu sih. Jadi ya tuker kado itu sebenarnya udah jadi quality, maksudnya kebiasaan yang sering dilakukan di PPA juga sebenarnya. Karena ya kita kalau ada acara Natal gitu, soal kita ada di mana sesi kita selalu tukeran kado dengan masing-masing anggota PPA gitu. Terus pernah nggak pernah menghias gereja atau rumah yang bertemakan Natal? Kalau aku dari aku sendiri pernah tentunya. Kalau dari Karaka gimana? Kalau aku pernah, jadi ketika aku masih di kosan, karena dengan keterbatasan ruang, aku waktu itu cuma beli pohon Natal kecil banget ukurannya. Lanjut, terakhir pernah nggak pernah membuat kado Natal dan diberikan ke pemerintah? Karaka pernah nggak nih Kak? Pernah banget, jadi ketika waktu aku lagi katekumen, ketika sudah dibaptis, kita janjian nih sama teman-teman katekumen lainnya, memberikan kartu ucapan Natal ke pengajar kita, terus juga kita memberikan kado juga buat pengajar kita. Oh gitu. Kalau dari aku sendiri ya pernah, itu juga menjadi kebiasaan yang selalu dilakukan di anggota keluarga, di anggota sekolah, dan juga kegiatan-kegiatan di gereja itu juga selalu sering banget. Karena kayak ya itu salah satu bentuk ucapan kita kepada orang-orang juga yang mungkin ngerasain juga hal yang sedang kita rayain. Oke teman-teman, sampai di sini dulu Tipot kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe YouTube-nya Komsos Teresia, dan follow Instagram OMK Teresia JKT ya. Sampai jumpa di Tipot selanjutnya. Sehat selalu, bye-bye.